Salsa. Iya. Mbak Salsa. Ini yang kemarin ketemu sama saya ya? Iya, betul sekali Kak. Oke, Mbak Salsa. Gimana Mbak Salsa perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke. Mbak Salsa ini sekarang mahasiswa atau apa nih? Saya mahasiswa. Mahasiswa. Iya, semester 3. Semester 3. Dari kuliah apa Mbak? Saya dari prodi DKV. DKV. Iya. Oke, semester 3 DKV. Iya. Oke. Berarti Mbak Salsa ini punya hobi menggambar? Kebetulan iya, makanya saya ngambil di jurusan DKV. Karena yang mungkin memang hobi ya, jadi biar nggak suntuk amat kalau misalnya tugas gitu sih. Oke, berarti aman ya? Insya Allah. Kesimpulannya apa Mbak sekarang? Kalau kesimpulan sekarang ya kayak biasanya ya Kak, apalagi sekarang emang minggu UAS ya, jadi lebih banyak ke project gitu sih, desain project, terus ya persiapan buat UAS apalagi beberapa hari yang mungkin kalau UAS saya itu hanya ada 2 hari sih Kak ya, jadi itu emang butuh persiapan, soalnya emang kayaknya matkul yang agak susah kalau menurut saya gitu. Berarti sekarang tugas akhir ya? Iya. Mungkin akhir semester gitu, ujian akhir. Oke, berarti lagi sibuk ujian akhir ya. Oke, nah sebelumnya Mbak Salsa, boleh nih saya perkenalkan diri saya dulu ya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Asma Syahira Rahma. Mbak Salsa mungkin boleh panggil saya kakak atau panggil saya ibu, Mbak, bebas ya, terserah. Itu suka Mbak Salsa sendiri. Untuk di sini saya sendiri berperan sebagai seorang konselor ya Mbak. Nah, konselornya tugasnya apa sih? Saya akan memfasilitasi, terus mendengarkan, juga nanti akan membantu Mbak Salsa menemukan permasalahan dari solusinya. Seperti itu ya Mbak Salsa. Oke. Baik Kak. Oke, sebenarnya dulunya sudah dinyamankan? Sudah nyaman. Sudah. Oke. Terus juga di sini saya izin sambil ini ya, buka laptop untuk mencatat perkembangan Mbak Salsa. Boleh Kak. Oke. Terus di sini kita juga punya 3 asas sih Mbak Salsa. Pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaannya apa? Mbak Salsa nanti bebas boleh bercerita apapun tanpa takut masalahnya tersebar dari umum seperti ini. Karena nanti akan saya jaga sebisa mungkin dan Mbak Salsa rahasianya atau lingkup pribadinya tidak akan disebarkan kepada orang tidak berkepentingan. Seperti itu Mbak Salsa. Lalu itu yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, Mbak Salsa ini bebas mau menyampaikan apapun, mau memperkenalkan apapun, karena saya akan memberikan, insya Allah akan memberikan solusi yang tepat untuk Mbak Salsa nanti, atau mendengarkan dan tidak menghakimi Mbak Salsa seperti itu. Oke. Yang terakhir nih saya mau bertanya, kira-kira Mbak Salsa kesini atas kesukarela atau terpaksa? Kalau saya sendiri karena emang keinginan saya ya Kak ya. Jadi kalau dibilang terpaksa ya enggak sih, karena memang benar-benar pure dari diri saya sendiri. Oke, berarti ini atas dasar ini ya, tentang apa? Kesukarelaan ya, Mbak Salsa. Oke, terima kasih Mbak Salsa sudah datang ke sini. Oke. Terus habis itu kira-kira sebelum tadi kan kita udah berbicara tentang 3 asas ya. Kita ini berbicara juga tentang waktu nih Mbak Salsa. Kira-kira di sini kita akan sepakati sesi konseling akan berjalan sampai 30 sampai 40 menit. Kira-kira Mbak Salsa setuju atau enggak? Setuju Kak, Setuju. Oke, kita sepakati ya di antara 3 waktu tersebut, di antara 2 waktu tersebut 30 sampai 40 menit. Oke, nah kira-kira Mbak Salsa kesini sebelumnya tujuannya untuk apa sih? Kalau untuk tujuan saya kesini tuh saya lebih ke ini sih Kak, saya pengen didengarkan, saya pengen cerita gitu biar saya itu biar saya bisa merasa lega, nggak terlalu kepikiran gitu, dan ya kalau alhamdulillahnya kalau mungkin nanti saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi gitu sih Kak. Oke, berarti Mbak Salsa mau menemukan solusi dari permasalahan yang Mbak Salsa hadapi. Iya, betul Kak. Oke, nah Mbak Salsa kan sempat cerita ya ke saya kemarin permasalahan itu masalah pertemanan ya, kalau nggak salah pertemanan di dalam suatu kelompok. Nah, kira-kira Mbak Salsa ini udah bersedia belum atau sudah siap belum untuk menceritakan ini? Insya Allah siap Kak. Sudah siap? Iya. Oke. Nah, mungkin Mbak Salsa boleh menceritakan dan menjabarkan seperti apa sih permasalahan yang dimaksud dalam kelompok ini? Kan kebetulan di semester ini kan ada MKU ya Kak ya, dan di MKU ini kan kebetulan kelasnya juga beda-beda, maksudnya kayak campuran dari berbagai offering, dan juga ada beberapa yang beda fakultas gitu ya Kak. Nah kebetulan itu
ada 4 orang, ini saya salah satunya. Jadi 3 orang ini tuh dari beda-beda offering dan juga beda fakultas dengan saya gitu kan Kak. Nah, saya kayak apa ya, sama kelompok ini kan juga nggak terlalu dekat, soalnya kan juga cuma kenal di MKU, kelas MKU itu aja ya Kak ya. Dan terus ada apa kayak tugas akhir lah, tugas akhir kemarin UAS itu ya memang sih pengumpulannya belum deadline lah, masih minggu depan deadline-nya itu. Nah tapi dari awal itu kayak komunikasi saya dengan teman-teman kelompok saya itu kurang banget gitu loh Kak. Kayak saya udah mencoba chat di grup, saya udah mencoba ngawalin topik, ngawalin pembicaraan gitu kan Kak. Tapi respon dari mereka itu nggak banget gitu loh, kayak ya ada yang slow respon banget, ada yang malah bener-bener nggak ngebales dari awal. Jadi kayak di situ tuh kayak saya cuma ngomong sendiri gitu, terus kadang mereka juga cuma reaction, dan reaction pun itu kayak nggak dilakuin gitu tugas mereka. Jadi di sini saya tuh agak kesel gitu loh Kak sama mereka. Kayak saya mau bilang langsung ke mereka, kayak orang-orang saya itu kayak saya apa ya, karena nggak terlalu dekat juga ya kayak, jadi saya merasa sungkan, merasa takut juga gitu sih Kak. Oke, jadi dari poin tadi Mbak Salsa ini sebenarnya kan sekelompok ya sama salah satu teman di mata kuliah campur, kuliah universitas. Oke. Nah ternyata anak kelompok Mbak Salsa ini nggak terlalu dekat ya. Nah terus ternyata setelah nggak terlalu dekat ini mereka juga agak susah diatur sama kelompok, apalagi kalau misalnya ada tugas, mereka malah bisa mengabaikan gitu ya. Terus Richard juga responnya, jadi terdapat kayak komunikasi yang kurang di antara Mbak Salsa dan temannya seperti itu. Iya, itu yang kemudian membuat kayak komunikasinya kurang efektif, kemudian Mbak Salsa merasa kesal sama ini tadi gitu ya Mbak ya. Oke, nah tadi kan saya sempat mention salah satu perkataan Mbak Salsa. Mbak Salsa ini sebenarnya ada perasaan kurang nyaman pas tahu temannya ini yang di kelompok MKU ini kurang dekat. Nah, kira-kira pas Mbak Salsa di situ apa sih yang sebenarnya Mbak Salsa ini pendam di dalam hati Mbak Salsa? Apa ya Kak, kalau yang benar-benar saya rasakan itu ya gimana ya kan, mereka kan juga punya tanggung jawab ya di kelompok itu, kayak tugasnya bukan aku aja gitu loh yang harus ngerjain, kalian juga kan harus ngerjain gitu. Sementara tapi mereka kayak kesannya itu lari dari tanggung jawab gitu kan, kayak mengabaikan gitu. Sementara di sini saya juga udah berusaha buat komunikasi sama mereka meskipun ya lewat chat gitu, tapi karena mereka kayak ya bodo amat gitu, makanya kayak saya ngerasa apa ya, kayak ngerasa bener-bener sendiri gitu loh Kak, kayak ngerjain tugas. Kayak saya juga kadang mikir, ini loh tugas kelompok, kenapa harus aku yang ngerjain sendiri? Kalau mereka nggak mau ngerjain, ya udah aku ya nggak mau. Aku sempat mikir gitu juga, tapi saya juga kayak ingat ini loh ada nilai dari untuk tugas ini gitu. Jadi kayak saya mau ngapain juga itu ya mikir-mikir nilai saya gimana nantinya kalau saya lepas tanggung jawab itu sih Kak. Ya apa ya, kesel aja gitu sama mereka, kayak susah buat komunikasi. Terus saya buat ungkapin ke mereka itu juga saya masih mikir-mikir kayak ya saya gak merasa sedekat itu hingga saya kayak mau ngobrolin secara langsung, terus ya singkat lah pokoknya gitu lah, soalnya kan emang ya gak deket banget gitu loh. Oke, bisa dimengerti Mbak Salsa. Berarti Mbak Salsa ini sebenarnya merasa kayak mereka tuh juga punya tanggung jawab yang sama seperti Mbak Salsa gitu ya. Terlebih lagi tadi kan ternyata mereka udah berkontribusi gitu ya Mbak Salsa ya. Padahal kalau misalnya Mbak Salsa mau mungkin kayak ya kalau mereka nggak mau ya, jadi Mbak Salsa juga nggak mau juga gitu kan sebenarnya. Tapi Mbak Salsa merasa kalau misalnya ungkapin itu terlalu terlalu cepat gitu ya, karena Mbak Salsa ini kurang dekat sama teman-teman MKU tersebut. Jadi merasa kayaknya nggak bisa nih kalau langsung diungkapin hal tersebut gitu ya Mbak Salsa. Iya betul Pak. Oke, nah saat tadi kan kamu kan ngerasain hal kayak gitu. Nah kira-kira apa sih yang paling kamu ingat saat seperti itu? Yang
yang paling aku ingat ya kak ya, Mungkin pengalaman-pengalaman yang nggak enaknya atau suatu pengalaman di dalam kelompok tersebut. ya mungkin lebih ke saya merasa diabaikan gitu aja sih kak. Jadi ya karena apa ya, gimana ya kak ya bilangnya, saya agak sulit buat, emang dari saya sendiri emang agak sulit ya buat beradaptasi dengan kayak ya kenalan baru gitu. Makanya mungkin di situ saya juga ada rasa sungkan buat apa ya, buat ngomong sama mereka. Terus gimana ya, saya juga takut dicap sok metuai gitu loh kak. Kan kadang kayak nanti kalau misalnya saya di grup terus selalu tanya progres mereka, selalu ngingetin mereka, itu kayak kesannya kan saya kok dia kayak ngetuain banget dulu, padahal kan nggak ada musyawarah buat ya tua mungkin atau gimana. Tapi ya kalau saya biarin diem-dieman terus di grup itu ya kayak ya tugasnya kapan selesai gitu loh. Oke, saya paham ya sama Mbak Salsa ya. Saya cukup mengapresiasi Mbak Salsa sebenarnya mungkin susah mengatakan hal tersebut ya. Nah, tapi tadi Mbak Salsa udah berani nih buat ngasih tahu hal itu kan pasti bukan hal yang remeh gitu ya Mbak Salsa ya. Nah, tadi saya mau tanya juga nih, saat Mbak Salsa tadi mengatakan kalau Mbak Salsa sebenarnya agak sulit beradaptasi atau Mbak Salsa sebenarnya kayak kalau misalnya mau bergaul atau kayak kesannya terlalu mempertuai gitu ya Mbak ya, padahal nggak ada perjanjian sama sekali gitu dalam kelompok tersebut. Nah tadi kan saya lihat dari gesturnya Mbak Salsa ini kayak agak mikir gitu kan, kira-kira ngomong nggak ya gitu, kalau nggak kan ya agak kayak ragu-ragu nih mau ngasih tahu hal ini. Nah saat ini kira-kira apa sih yang Mbak Salsa tahan atau Mbak Salsa rasakan sebelum mengatakan hal tersebut? Saya ngerasa kayak apa yang saya omongin itu kira-kira penting nggak buat diomongin ke kakaknya, kayak itu kira-kira nyambung nggak sama permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Kayak ya mungkin dari dulu itu saya kalau dengan orang baru itu kan emang ya gampang sungkanan, gampang takut kak. Saya takut mereka melihat saya kayak gimana gitu. Jadi kalau memang saya benar-benar udah dekat sama mereka, jadi saya bisa kayak ya agak ceplos-ceplos ngomong. Jadi ya saya berani buat kayak sama gue gitu. Nah emang benar-benar udah dekat ya kak ya. Kalau emang belum dekat kayak teman-teman kelompok yang saya MKU tuh ya rasanya emang benar-benar nggak bisa gitu kalau saya langsung ngomong ke mereka gitu. Jadi kayak saya ngomong di chat pun itu ya mau mikir-mikir, jadi kayak mau chat apa enggak ya, kayak saya mikir-mikir dulu baru saya lakuin gitu. Ya tadi ya Mas Salsa bilang itu sebenarnya ada perasaan kayak ini tuh penting gak ya buat saya ungkapin gitu. Itu sebenarnya nyambung gak ya sama yang lagi dibahas kayak gitu ya Mbak ya gitu. Oke, nah sebenarnya Mas Salsa rasain itu apa namanya valid Mbak, valid, jadi nggak apa-apa buat merasakan hal tersebut gitu. Apalagi kan kalau Mbak Salsa tadi kan penting gak ya buat dibahas, itu penting. Justru di situ mungkin letak kayak salah satu yang menjadi permasalahan Mbak Salsa seperti itu. Oke, nah apa sih yang sebenarnya kamu benar-benar harapin dari teman-teman kelompok kamu? Ya kalau yang saya harapin itu tentu kayak mereka ketika di chat, di grup, diajak diskusi itu ya kayak fast respon, minimal yang simple slow respon minimal mereka jawab lah, minimal mereka ngasih saran, ngasih pendapat gitu. Terus kalau ada tugas kan juga jelas dibagi ya kak ya, kayak aku ngerjain bagian ini, kalian ngerjain ini gitu kan. Nah kalau udah bagian tugas ya kerjain gitu loh, jangan ditunda-tunda terus, jangan sampai kelewat deadline. Apalagi kebanyakan ini kan tugasnya juga tugas penting gitu ya. Terus yang deket-deket ini kan juga tugas akhir itu tugas UAS, tapi mereka itu kayak ya nggak tahu entah apa yang mereka pikirin. Kayak saya merasa mereka bodo amat banget gitu sama tugas UAS ini. Padahal kan kalau dari dosennya bilang di awal kan tugas project itu yang tugas buat project akhir gitu kan, itu nilainya paling tinggi kan ya kak ya. Jadi kayak saya juga enak banget gitu loh kalau nggak dimaksimalin gitu. Jadi
susah gitu kan, karena emang tanggung jawab aku sendiri. Nah kalau kelompok, ya kalau kelompoknya dapetnya yang enak kan, beda lagi ya kayak nah ini kelompoknya yang enggak banget, jadi ya kayak nyesel banget kenapa harus kelompok sama mereka gitu. Oke, ternyata Mbak Salsa tuh mengharapkan kalau punya teman yang responsif gitu ya, selalu menjawab juga sama tugas-tugasnya gitu. Paling nggak yang balas chat gitu lah ya, gitu balas chat di grup gitu ya Mbak ya. Kayak saya ngerasa kayak gak dianggap banget gitu. Bisa dimengerti. Paling nggak kayak ngerasa dia tuh sadar sama tugasnya gitu ya Mbak ya, apalagi dia ada di UAS gitu kan. UAS kan menunjuknya besar gitu. Iya. Tapi kayak misalnya kayak Mbak tahu nih mau ngerjain apa enggak sih gitu kan, kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Ini Mbak Salsa bilang kalau misalnya individu itu lebih enak. Nah kira-kira kalau misalnya individu itu Mbak Salsa apa yang lebih dirasakan kayak kalau individu kayaknya saya bakal kayak gini nih. Kalau individu kan kayak gimana ya Pak ya, tugas meskipun itu nilainya jelek, terus nilainya kurang memuaskan anak apa kan itu emang tugas aku sendiri gitu loh Pak. Kayak ya udah ini emang kalau apa ya, kalau nilainya kurang memuaskan kan emang itu kesalahan aku sendiri, soalnya kan individu gitu ya. Nah kalau kelompok terus teman kelompoknya itu ya kayak teman-teman saya yang MKU itu dia ya mereka kurang responsif, terus menyepelekan tugas kan, misalnya kayak masa aku sendiri yang ngerjain itu nanti nilai mereka gimana, enak dong mereka kayak titip nama doang kan. Kalau gitu mending aku tugasnya individu kan, kayak aku mikirnya gitu Pak. Ya harus dipahami. Berarti paling nggak kalau misalnya individu tuh Mbak Salsa ya merasa kayak oh paling nggak saya nih bisa menyelesaikan sendiri gitu ya. Kalau misalnya berteman tuh kayak kalau misalnya dia nggak berkontribusi sayang nilainya. Gitu ya Pak. Kok enak mereka gitu. Oke, bisa dipahami. Berarti ada kayak unfinished business, kayak masalah yang belum selesai antara Mbak Salsa dengan temannya ini yang Mbak Salsa seperti itu. Nah kira-kira dari perasaan tadi ada pasti yang Mbak Salsa ngomongin ke temennya? Banyak ya Kak ya, apalagi gimana ya, kalau dari saya sendiri saya juga kehalang memang karena saya sendiri ya, kayak rasa malu sungkan gitu ya sama mereka, makanya saya kalau ngomong secara langsung juga mikir. Terus juga kehalang sama kalau MKU, di MKU ini emang sering online gitu ya Kak ya, jadi buat tetap muka di mereka itu susah gitu. Jadinya kayak saya mau ngomong langsung ke mereka, ya gimana orang kalau kelas aja juga cara masuk, cara offline, kelasnya lebih sering online gitu kan Kak. Jadi ya nggak tahu, kayak masih ganjel gitu. Saya mau bilang ke mereka tapi ya kayak masih terhalang gitu loh Kak, kayak nggak ada kesempatan buat saya ngomong ke mereka secara langsung gitu. Kalau lewat chat kan apa ya nggak enak gitu loh, orang kamu ngechat aja mereka nggak responsif gitu kan, slow banget responnya, ya percuma lah aku teks chat panjang lebar tapi kalau mereka nggak ada balasan, nggak ada ini ya kayak capek ngetik gitu. Oke, bisa dipahami. Berarti sebenarnya Mbak Salsa yang mau dikatakan teman-teman ini banyak gitu kan, apalagi kalau misalnya ternyata banyak kelas online-nya seperti itu ya. Kalau misalnya cuma chat-chat doang mungkin kayak di-tag juga susah gitu dia keluarnya gitu ya Mbak ya. Oke, berarti sebenarnya banyak ya Mbak yang mau disampaikan. Nah, sih yang banyak banget sih. Banyak banget ya Mbak Salsa. Oke, bisa dipahami Mbak Salsa. Nah, di sini saya tuh ada salah satu teknik loh Mbak Salsa. Nah, Mbak Salsa itu bisa nih apa yang mau disampaikan ini belum tersampaikan. Nah, saya di sini ada salah satu teknik namanya teknik kursi kosong. Kursi kosong ini yaitu nanti Mbak Salsa boleh misalnya di sini bayangkan siapa sih teman yang Mbak Salsa pengen ajak ngobrol, paling tentang permasalahan tadi sih gitu. Terus juga di kursi kosong ini, meskipun ini kalau Mbak Salsa ya, nggak ada siapa-siapa ya. Mbak Salsa tuh itu boleh bayangkan di sini ada sosok yang Mbak Salsa bilang tadi, seperti itu temannya Mbak Salsa, seperti itu kan. Jadi Mbak Salsa ngomong seolah-olah ada dia di sana, seperti itu. Nah, tapi Mbak Salsa nggak cuma ngomong aja, Mbak Salsa ini bisa juga tuh berpindah tempat. Jadi tujuannya apa sih berpindah tempat? Mbak Salsa ini bisa kayak mengekspresikan apa sih yang pengen Mbak Salsa dapat dari respon temennya ini. Kayak gitu, kira-kira bisa dipahami nggak Mbak Salsa? Bisa sih, nggak bisa, insya Allah Bisa? Ya, oke, nah kira-kira kita bisa langsung masuk ke tekniknya nggak ya? Bisa. Bisa? Oke, mungkin Mbak Salsa bisa menghadap ke posisi sebelah sini. Malu ya kayak
dan Mbak Salsa bisa nih utarakan atau ungkapkan apa sih yang sebenarnya ini terpendam selama ini ke sosok teman Mbak Salsa ini, kayak gitu. Oke. Ya, mungkin boleh dimulai kalau Mbak Salsa udah siap. Oke, silakan. Ini kayaknya aku nggak perlu kenapa ya Pak? Boleh. Nggak usah ini gimana nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Aku mau ngomong sama kamu. Kita kan sekelompok kan, kita sekelompok MKU. Sebenarnya ada tugas proyek akhir buat minggu depan, kira-kira minggu depan. Sementara kita belum ngerjain sedikit pun. Aku udah nyicil beberapa sedikit buat tugas kita. Tetapi ya kalau aku ngerjain sendiri, kayaknya aku merasa emang nggak mampu karena ini emang tugas kelompok. Jadi kalau aku disuruh ngerjain sendiri, aku kayaknya patangan. Sementara kalian nggak ada respon di grup, kalian nggak ada bantu saran atau pendapat masukan. Itu kalian gimana? Kenapa kalian nggak bantu aku? Padahal itu juga tanggung jawab kalian, itu juga tugas kalian. Padahal nilai project buat UAS itu kan juga besar kan. Emang kalian nggak mau kalau nilai kalian itu bagus? Emang kalian mau kalau nilai kalian nantinya di MKU itu jeblok? Bisa jadi malah gak lulus MKU terus ngulang lagi. Kalau aku mah gak mau. Kalau kalian ya gak apa-apa, terserah. Kalau kalian memang gak bisa ngerjain, kalian gak ada waktu, bilang aja di grup. Jangan kok ngilang, jangan kok kayak seakan-akan kalian tuh hilang di telan bumi gitu. Kan di sini jadinya kayak aku yang merasakan beban banget. Nanti kalau ujung-ujungnya aku yang ngerjain sendiri, terus nama kalian gak aku masukin, aku cuma masukin nama aku doang, aku bilang ke dosen kalau kalian gak berkontribusi, nanti kalian marahnya ke aku. Terus di sini yang salah siapa? Kan kalian. Oke, terima kasih Mbak Salsa sudah mengungkapkan apa yang Mbak Salsa pengen katakan nih ke temennya. Nah, kira-kira dari hal tersebut Mbak Salsa ada nggak nih yang mau responnya apa ya kira-kira dari teman Mbak Salsa yang Mbak Salsa pengen? Ada sih Pak, ada beberapa kayak ya mungkin harapan kayak aku pengennya mereka respon kayak gini gitu. Ini boleh berpindah ke sini Mbak Salsa. Ya, silakan diperankan apa sih kira-kira yang pengen Mbak Salsa dapat dari teman Mbak Salsa ini, kira-kira responnya seperti apa? Maaf Sal, bukan kok maksudnya kalau dari aku bukan kok aku mau ninggal tanggung jawab aku, tapi karena di sini emang akunya lagi sibuk banget karena aku juga ada kerja part time setelah kuliah, terus aku juga emang ada beberapa ikut organisasi, terus tugas kuliah aku juga emang lagi numpuk, jadi nggak bisa maksimal buat tugas kelompok MKU. Emang aku nyadar kok kalau aku emang nggak berkontribusi banget di proyek itu. Mungkin setelah ini aku bakalan evaluasi diri lagi, bakalan refleksi diri lagi, terus bakalan lebih pinter-pinter bagi waktu biar tidak ada tugas kuliah yang terbengkalai gitu. Apalagi ini kan emang kelompok ya, aku nyadar banget kalau kelompok nggak bisa banget dibebankan ke satu orang. Di sini aku mau minta maaf banget atas respon aku di grup yang mungkin emang slow banget, terus nggak pernah kasih saran, nggak pernah kasih pendapat gitu. Nah, kira-kira itu sudah Mbak Salsa yang pengen respon Mbak Salsa harapi? Iya. Dari Mbak Salsa sendiri ada nggak yang mau dijawab dari hal tersebut? Ada. Oke, ini boleh berpindah Mbak Salsa. Mbak Salsa silakan katakan apa sih yang sekiranya pengen Mbak Salsa tanggapi semisal respon dari teman Mbak Salsa seperti itu. Gak apa banget kalau memang kamu sibuk, apalagi kamu tadi bilangnya juga part time gitu.
ya aku memaklumi kalau memang kamu nggak bisa, tapi sekiranya setidaknya tuh kamu konfirmasi di grup, kamu bilang di grup biar aku nggak merasa diabaikan, aku nggak merasa ditinggal ngerjain sendiri gitu. Kalau misal kamu nggak bisa ngerjain, kalau apa bilang aja, nanti bakalan aku bantu kalau tugas dari aku, tugas bagianku udah selesai, nanti bagianku bakalan aku bantu buat nyelesain. Kalau kamu hilang itu nanti misalnya kayak aku juga nggak dapat kepastian kamu kemana, terus kamu ini lari dari tanggung jawab atau gimana. Kalau untuk permintaan maaf kamu ini aku terima, aku sangat-sangat terima kasih juga karena kamu udah mau bilang, kamu udah mau jujur. Nah ini kan nanti luasnya proyeknya juga kan masih ada deadline sampai 1 minggu ke depan. Nah, di sini aku mohon banget buat partisipasi kalian bantu nyelesain, karena ini juga nilainya bukan cuma buat aku aja, lalu juga buat kalian juga, buat lulusan kalian yang maklum. Kalian nggak mau kan kalau semisal tidak lulus kemudian mau kira-kira itu respon dari yang Mbak Salsa yang kayak Mbak Salsa katakan ke temannya tadi ya. Kira-kira ada Mbak respon dari kakak dari temannya tadi? Kayaknya udah ada. Sudah cukup. Berarti Mbak Salsa sudah merasa lebih lega sekarang. Sudah. Oke. Terima kasih Mbak Salsa sudah mau memerankan teknik tadi. Gimana Mbak Salsa perasaannya? Kalau perasaan saya kayak saya plong banget ya, kayak saya lega, saya bisa ngeluarin unek-unek saya yang mungkin emang saya nggak ada kesempatan buat ngomong secara langsung ke mereka. Terus saya juga mungkin kalau ketemu langsung juga agak sungkan gitu ya. Makanya kalau dari teknik ini mungkin saya bisa kayak membangun dikit-dikit kepercayaan diri saya, biar saya bisa kalau semisal nantinya ketemu secara langsung sama mereka, saya bisa ngomong sama mereka gitu. Kayak saya sudah punya bayang-bayang, saya mau ngomong ini ke mereka, mau bilang ini ke mereka gitu sih Pak. Oke. Berarti dari tadi tuh saya tangkap sebenarnya Mbak Salsa udah punya langkah ke depan nih, apa yang Mbak Salsa melakukan selanjutnya setelah melakukan sesi konseling tadi ya. Mbak Salsa mau lebih berani buat terbuka, mengungkapkan hal tersebut di teman Mbak Salsa, benar nggak yang tadi? Betul sekali. Betul. Ya. Oke. Nah, kira-kira dari sesi konseling kali ini kan Mbak Salsa udah merasa lebih lega ya, terus juga udah merasa kayak kayaknya bakal terbuka nih gitu. Oke. Karena hari ini kamu udah merasakan, udah merencanakan hal tersebut, karena hari ini kamu sudah mempraktikkan hal tersebut dan kamu udah cukup baik, saya sekali lagi apresiasi kamu juga. Mungkin setelah ini kamu udah merasa lebih cukup atau mau ada sesi konseling lanjutan lagi? Kayaknya saya mau masih ada lanjutan lagi Kak. Saya masih mau lihat dulu respon mereka kalau misalnya saya bilang, terus nanti kalau responnya gimana, saya masih mau cerita. Oke, boleh. Oke, nanti saya disimpulkan ya Mbak ya. Tadi kan Mbak Salsa pertama datang ke sini itu karena merasa kesal dengan temannya karena punya konflik dengan teman kelompoknya ya. Nah, setelah itu Mbak Salsa datang ke sini mau nih sebenarnya menceritakan dan merasa lebih lega karena bisa mengungkapkan apa yang pengen Mbak Salsa ungkapkan ke teman Mbak Salsa tadi. Terus juga karena merasa temannya itu kurang bertanggung jawab gitu kan, kurang kayak ambil peran lah istilahnya gitu ya. Jadi kan Mbak Salsa masih diabaikan gitu ya Mbak Salsa. Mungkin kalau dari pengennya sih ya udah saya juga pengennya nggak usah ngerjain juga gitu kalau dari maunya gitu ya Mbak Salsa. Tapi Mbak Salsa udah hebat tuh, dia udah menyadari tanggung jawabnya Mbak Salsa sendiri gitu. Nah tadi juga kan setelah melakukan sesi konseling sesi training konseling tadi Mbak Salsa udah merasa lebih lega ya, sudah mengungkapkan juga semua perasaan dan apa yang pengen dikatakan tadi. Kira-kira Mbak Salsa juga sebenarnya udah ada kan gambaran apa sih yang mau dilakukan selanjutnya? Sudah ada. Oke, berarti karena ini kan waktunya juga udah udah termasuk mencapai batasnya ya Mbak Salsa. Nah, kira-kira kalau misalnya kita untuk sisi konseling Mbak Salsa udah siap belum? Siap. Berarti Mbak Salsa apa ya, kita tuh sampai di siang dulu sisi konselingnya. Tadi kita dengan kesimpulan dan juga jalan keluarnya gimana itu yang Mbak Salsa, dan Mbak Salsa juga udah punya kayak gambaran nih apa rasanya mau dikatakan Mbak Salsa dan mau dilakukan nanti. Oke, nanti
saya bakal kasih lembar evaluasi ya Mbak ya buat pertemuan selanjutnya. Saya bakal pantau terus nih apa nih perkembangan dari Mbak Salsa. Kira-kira sesi selanjutnya mau mengatakan apa lagi nih gitu ya Mbak Salsa. Oke, baik Kak. Oke. Mungkin dari sesi tadi kita bisa satu langkah lebih maju dan bikin satu tahap lagi kemajuan buat permasalahan Mbak Salsa tadi ya. Oke, terima kasih Mbak Salsa sudah mau berkonsultasi di sini. Saya izin tutup kelas kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Mbak Salsa.